Legend of the Great Sage. Chapter 656. Bahkan fakultas musik pun bisa melukai orang dengan suara sitarnya, sehingga fakultas kedokteran juga punya caranya sendiri untuk melindungi dirinya. Ada metode untuk memurnikan hantu wabah dalam catatan sekolah kedokteran. Hantu wabah, bukanlah roh jahat. Sama seperti dewa wabah, yang legendaris, mereka sebenarnya adalah dewa yang menghindari penyakit. Hantu wabah memakan penyakit, mengumpulkannya di tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu, setelah mencapai level tertentu, mereka bisa melompat ke depan saat menghadapi musuh. Karena mereka berada di antara dewa dan hantu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka menularkan penyakit ke dalam tubuh mereka. Namun, tubuh para kultivator selalu sangat tangguh. Bagi seseorang seperti Zulai, yang merupakan salah satu yang terbaik dari yang terbaik, penyakit biasa tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Hanya dengan melahap penyakit dalam jumlah besar, mereka dapat memainkan peran yang menentukan, yang juga berarti bahwa para pembudidaya harus menghabiskan banyak waktu untuk mengobati manusia. Hantu wabah yang dimurnikan Rusin baru mencapai levelnya saat ini setelah beberapa tahun perang, ketika wabah mengamuk di prefektur Clear River. Entah berapa banyak penyakit yang dia kumpulkan, membiarkannya terakumulasi hingga ke level saat ini. Akibatnya, meskipun hantu wabah sangat tangguh, tidak banyak murid fakultas kedokteran yang memilih untuk memurnikannya. Dunia sudah lama damai, jadi siapa yang mau membuang waktu untuk hal seperti ini? Namun, begitu hantu wabah mencapai keberhasilan kecil, itu akan lebih menakutkan daripada racun. Racun selalu bisa ditekan dan dibersihkan, namun penyakit akan terus tumbuh dan menyebar. Setiap saat yang berlalu tanpa pengobatan, penyakitnya akan menjadi semakin parah. Zulai tidak bisa lagi menahan rasa gatal di paru-parunya. Dia menutup mulutnya dan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Ketika dia melihat tangannya lagi, tangannya berlumuran darah. Dia merasa tubuhnya memburuk dengan cepat, seperti bangunan yang dimakan serangga dan semut, akan runtuh kapan saja. Kekejaman muncul di hatinya. Saya mungkin telah diracuni oleh Gu wanita ini. Selama aku membunuhnya, Gunya jelas akan disingkirkan. Biarpun itu tidak berhasil, aku akan menyeretnya ke bawah bersamaku. Seolah-olah dia telah mengharapkan hal ini sejak lama, Rusin melarikan diri jauh dan berkata dengan keras, jangan pikirkan itu. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan sembuh dari penyakitmu. Sebaliknya, itu akan terjadi, akan segera meletus dan membunuhmu. Dalam istilah Provinsi Kabut, itu adalah kematian Gu. Provinsi Kabut adalah tanah hutan belantara. Ada banyak metode pemurnian Gu yang kejam dan misterius. Deat Gu adalah yang paling kejam di antara semuanya. Itu hanya bisa diaktifkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, menjatuhkan musuh bersama mereka. Kamu benar-benar pernah datang ke Provinsi Kabut sebelumnya. Siapa kamu sebenarnya? Tidak ada lagi rasa jijik di mata Zulai. Itu digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu masih ingin kembali ke Provinsi Kabut? Mata Rusin bersinar, ekspresi dan temperamennya sangat berbeda dari biasanya. Bahkan Li Qingshan, yang sangat mengenalnya, belum pernah melihatnya seperti ini. Pertarungan ini sepertinya telah membangkitkan sesuatu yang telah lama terbengkalai dalam dirinya. Zulai terdiam, pemakan api pada dasarnya gagah berani. Jika dia harus mati di medan perang, dia pasti tidak akan merasa takut, tapi situasinya saat ini berbeda. Pertama, dia ditundukkan oleh Si King, dan kemudian dia dikalahkan oleh Li Qingshan. Sebagian besar tekadnya untuk mati telah hilang, dan rasa sakit di tubuhnya terus meningkat. Dia tidak bisa tidak mengembangkan keinginan untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana jika aku mau? Kalau kamu mau, aku bisa mengendalikan penyakit di tubuhmu. Namun, Anda harus bekerja sama dengan pengobatan saya dan berada di bawah kendali saya selama 10 hari. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Zulai akhirnya menundukkan kepalanya. Bagus. Dengan itu, dia merasakan rasa sakit di tubuhnya surut seperti air pasang, tapi ini hanya karena Rusin telah menekan semua penyakitnya. Itu telah menembus jauh ke dalam organ, otak, dan tulangnya. Setelah meletus, itu akan menghancurkan Zulai sepenuhnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zulai awalnya mengira Rusin ingin dia mengumpulkan medali untuknya, tapi dia tidak pernah menyangka Rusin akan berkata, saya ingin mendengar tentang adat istiadat dan praktik setempat di Provinsi Kabut. Saya mendengar bahwa markas utama pemakan api di Provinsi Kabut adalah Gunung Api Meleleh. Apakah kamu berasal dari sana? Ketika Rusin menanyakan pertanyaan ini, ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia menjilat bibirnya tanpa sadar. Hasrat yang tak tertahankan membara dan menyebar ke seluruh dadanya seperti api jahat. Gunung Api Meleleh adalah tanah suci rasku. Ini bukan tempat yang bisa ditinggali sembarang orang. Biasanya, kami hanya berkumpul di sana selama Perang Suci. Yang bisa dilakukan Zulai hanyalah menjawab dengan jujur. Perang Suci. Kilatan cahaya melintas di mata Rusin. Pemakan api pada dasarnya kejam. Mereka sering bentrok dengan ras lain, namun hanya perang melawan merfolk di Laut Selatan yang dikenal sebagai Perang Suci. Setiap Perang Suci akan mengumpulkan kekuatan seluruh ras, dan mereka akan bertempur hingga dunia menjadi gelap, saat matahari dan bulan meredup. Kapan Perang Suci terakhir? Keduanya berbicara bola-balik. Di mata orang lain, mereka telah mengubah musuh menjadi teman, namun Rusin menjaga jarak tertentu dari Zulai sepanjang waktu, menanyakan tentang Provinsi Kabut dengan penuh kesabaran. Ketika sambaran petir terakhir menghilang, dia membuka matanya dan melepaskan perasaan jiwanya.
Dia bisa merasakan bahwa seluruh dunia menjadi berbeda. Sesuatu yang lain muncul di matanya. Ini adalah pemahaman dari menerobos ke ranah utama budidaya, serta efek dari imbuasi kebijaksanaan, dan efek dari yang terakhir mungkin jauh lebih dalam daripada yang pertama. Selamat, Cheng Lu. Li Qingshan naik untuk menerimanya sambil tersenyum. Dia merasa agak aneh di dalam. Di matanya, Hua Cheng Lu juga berubah drastis. Penampilan dan sosoknya sudah mendekati kesempurnaan, tapi sikapnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Apalagi Gu Yanying, dia mungkin bahkan tidak bisa menandingi Qian Rongzi yang kejam. Entah itu cinta atau benci, itu adalah simbol yang jelas telah diasah. Namun saat ini, Hua Cheng Lu memancarkan aura damai dan hidup, seperti embun pagi yang mengembun di kelopaknya. Di bawah sinar matahari, dia bersinar dengan cahaya pelangi. Dia sudah mulai menunjukkan kecantikannya yang tak tertandingi. Tentu saja ini hanya kesan pertamanya. Jika ada perubahan yang lebih spesifik, bahkan Li Qingshan tidak dapat menjelaskannya. Dia berpikir, semoga saja ini bukan hal yang buruk. Hua Cheng Lu berseru, Kakak Li, sambil tersenyum sebelum bermeditasi dan segera memulihkan ki spiritualnya. Lalu dia bertanya, sudah berapa lama? Li Qingshan berkata, 2,5 hari. Kalau begitu, ayo cepat dan mulai. Hua Cheng Lu memasuki gua dan meninggalkan jantung pohon sambil mengatakan itu. Li Qingshan tidak bisa memanfaatkannya. Dia menggosok hidungnya dan berkata kepada Raja Pohon Beringin, gadis itu awalnya sedikit tertarik padaku, tapi setelah apa yang kamu lakukan, dia kehilangan minat. Bagaimana kamu akan menebusnya padaku? Dia juga tidak bermalas-malasan dalam 2 hari terakhir. Dia terus-menerus meminta bimbingan Raja Pohon Beringin dalam budidaya, sehingga mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Seringkali mereka bercanda, mengenai apakah Hua Cheng Lu tertarik padanya atau tidak, dia sebenarnya tidak terlalu peduli. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Bagaimana Anda bisa yakin hanya dengan sekali pandang? Kalau begitu terima kasih atas bimbinganmu selama beberapa hari terakhir ini, kawan. Li Qingshan tersenyum. Pemahaman Raja Pohon Beringin tentang seni lautan tanpa batas telah memberikan banyak manfaat baginya. Dia mendapatkan kepercayaan diri dalam mengkondensasi mutiara samudera dan menerobos ke inti emas. Tentu saja, dia tidak lupa bertanya tentang cara menggabungkan air dan api. Raja Pohon Beringin telah menyebutkan beberapa metode, namun metode ini jelas hanya dapat menyeimbangkan air dan api biasa. Mereka tidak bisa menyeimbangkan penyu roh dan burung phoenix. Li Qingshan juga tidak berani bicara terlalu banyak, tapi legenda yang disebutkan oleh Raja Pohon Beringin menggelitik minat Li Qingshan. Chapter 657. Gumpalan awan muncul entah dari mana di langit biru, tumbuh dengan cepat dan menyatu. Mereka nyaris tidak berhasil menyelimuti kanopi pohon beringin besar yang bagaikan awan. Awan ini berbeda dari awan biasa, tampak agak tidak alami. Li Qingshan duduk bersila di lubang pohon dekat puncak pohon. Dia melantunkan sesuatu, dengan sepenuh hati mengucapkan mantranya. Bahkan dengan kemampuannya mengendalikan air, mengeluarkan hujan surgawi di area seluas itu bukanlah tugas yang mudah. Dia perlu mengoordinasikannya dengan mantra. Ki spiritual dalam dantiannya surut seperti air pasang, dan awan menebal dengan cepat. Sinar matahari tidak dapat menembusnya, sehingga secara alami berubah dari putih menjadi hitam. Air hujan yang diisi dengan ki spiritual terus terakumulasi, seperti spons yang telah menyerap cukup air, hanya menunggu badai tanpa beban. Hua Cheng Lu tiba di bawah pohon beringin besar itu. Akar pohon beringin besar dan tanaman merambat matahari terjalin di dalam tanah, saling bertautan. Segera, dia menemukan tempat yang cocok dan menempelkan tangannya ke akar tanaman merambat matahari. Dia menggunakan metode mekar musim semi, dan tangannya bersinar dengan cahaya seperti pelangi. Tanaman merambat matahari yang sebesar naga bergetar karena kekuatan kecil ini. Mereka menyerap semua kekuatan dengan kemampuan naluriah mereka untuk menyerap ki spiritual, dan getarannya semakin meningkat dengan cepat. Tanaman merambat matahari dewasa pada dasarnya dapat mengabaikan teknik apapun, tetapi tujuan dari kekuatan ini bukanlah untuk menyerang, tetapi untuk menstimulasi. Sama seperti orang yang kebal terhadap racun tidak bisa menolak afrodisiak, pembungaan dan pembuahan tanaman sudah tertanam dalam naluri mereka. Segera, semua ki spiritual di tubuh Hua Cheng Lu terkuras hingga kering. Segera, akar udara melilitnya, menyalurkan ki spiritual kayu murni ke dalam tubuhnya. Kuncup bunga pertama kali muncul di tanaman merambat matahari. Beberapa saat kemudian, bunga matahari kemasan bermekaran dengan gemilang, bersinar dengan cahaya yang sama cemerlangnya dengan matahari. Raja Pohon Beringin berkata, baiklah, aku merasa jauh lebih santai sekarang. Terima kasih, nektar bunga matahari sangat berharga bagi Anda. Kumpulkan beberapa. Petik 2. Hua Cheng Lu menghela nafas lega dan tersenyum juga. Dia telah sampai di Raja Pohon Beringin, dan dia akhirnya melihat cahaya lagi. Itu baru beberapa hari, tapi dia merasa seperti telah bereinkarnasi. Li Qingshan juga menerima pesan Raja Pohon Beringin. Nyanyiannya berhenti, dan dengan suara, Hua, spons, di langit sepertinya dipelintir dengan paksa. Hujan deras mengguyur, mendarat di setiap daun dan mengalir ke batang pohon. Bunga matahari mekar lebih cemerlang di tengah hujan yang gelap. Li Qingshan juga tiba di luar lubang pohon. Dia menyaksikan Hua Cheng Lu terbang di antara setiap bunga seperti kupu-kupu. Suara Raja Pohon Beringin kembali terdengar di telinganya. Ayo, ambil hadiahmu. Li Qingshan mengikuti petunjuk Raja Pohon Beringin dan tiba di puncak pohon.
Cabang-cabang dan dedaunan saling bersilangan, dan orang tidak dapat melihat lebih dari 10 kaki ke depan. Cabang-cabangnya sedikit bergoyang. Dedaunan terbelah untuk memberi jalan baginya. Li Qingshan tiba di ujung jalan dan melihat sekuntum bunga kecil yang menyedihkan bermekaran di dahan yang lebat. Sepertinya beberapa ratus helai rambut halus telah berkumpul. Warnanya berkisar dari putih hingga merah, membuatnya sangat tidak mencolok. Itu benar-benar tidak proporsional dengan tubuh raksasa Raja Pohon Beringin. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan bunga matahari yang besar dan cemerlang. Apakah ini hadiahnya? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Waktu sepertinya berlalu dengan cepat. Warna bunganya menjadi gelap sebelum akhirnya membentuk buah kecil, dari hijau menjadi kuning. Tentu saja, itu masih sangat tidak mencolok. Cepat petiklah, desak Raja Pohon Beringin. Suaranya sedikit lelah. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan memetik buah itu. Dia mengutak-atiknya. Terima kasih, tapi bisakah buah ini dimakan? Dia menyelidikinya dengan indera jiwanya, tetapi dia tidak merasakan banyak ki spiritual di dalamnya. Sebaliknya, ia mengumpulkan kekuatan lain. Itu adalah kemauan kuat yang mirip dengan perasaan jiwa. Dia tidak tahu kegunaannya. Li Qingshan, berikan aku buah di tanganmu, dan dendam kita akan terhapuskan. Suara Siking tiba-tiba terdengar dari langit. Itu dipenuhi dengan urgensi. Saat melihat pohon beringin itu berbunga dan berbuah, matanya terbelalak. Buah kebijaksanaan. Dia pernah dengan rendah hati memohon kepada Raja Pohon Beringin untuk buah kebijaksanaan ini. Raja Pohon Beringin telah dikenal karena kebijaksanaannya sejak zaman dahulu. Buah yang dihasilkannya tidak memungkinkan budidaya seseorang untuk maju ke surga, tetapi mengandung kristalisasi kebijaksanaan Raja Pohon Beringin, yang dapat mencerahkan kebijaksanaan dan pemahaman seseorang. Ini berbeda dengan cuci otak, pengembangan kebijaksanaan. Sebaliknya, itu adalah pencerahan dan pengembangan, seperti peringatan keras dari umat Buddha. Efek dari pukulan ini tidak sama. Orang-orang biasa akan menjadi lebih berpikiran jernih setelah memakannya, dan itu bahkan mungkin tidak banyak berpengaruh. Namun, hal itu memiliki efek ajaib pada para petani yang telah mencapai kemacetan dan budidaya mereka mengalami stagnasi. Untuk menerobos kesengsaraan surgawi ketiga dan mencapai alam raja, Siking secara alami membutuhkan buah kebijaksanaan. Namun, ia ditolak oleh Raja Pohon Beringin. Kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menghasilkan buah kebijaksanaan jauh lebih besar daripada 10 putaran pemberian kebijaksanaan. Li Qingshan hanya membunuh beberapa tungau yang menggali dan membaca mantra, namun dia telah menerima hadiah yang begitu besar. Hal ini membuat Siking semakin iri. Mendengar kata-kata Siking, Li Qingshan secara alami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan kuat. Rasanya jauh lebih asam dari yang dia bayangkan, tetapi ketika dia memikirkan ekspresi buruk Siking, suasana hatinya segera membaik. Dia berbaring di dahan pohon dan makan dengan gembira. Ekspresi Siking sama jeleknya dengan yang dia bayangkan. Dia tidak bisa lagi mentolerir provokasi berulang-ulang Li Qingshan. Seorang penggarap yayasan pendirian sebenarnya berani menjadi sombong hanya karena dia mendapat dukungan dari Gu Yanying. Li Qingshan, kamu harus mati. Hanya karena tumpukan sampah di bawahmu itu. Li Qingshan tersenyum sambil meludahkan inti buahnya. Dia sedikit terkejut, seolah-olah cahaya spiritual telah melewati pikirannya. Cahaya spiritual itu seperti benang tak kasat mata, menghubungkan semua informasi yang berantakan dan tidak teratur dalam pikirannya menjadi satu. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa efeknya. Kultivasinya tidak meningkat sedikit pun, dan kesadaran ilahinya juga tidak menjadi lebih kuat. Namun, pertanyaan mengenai seni lautan tanpa batas yang dia minta petunjuk kepada Raja Pohon Beringin akhir-akhir ini tiba-tiba menjadi jelas. Awalnya, dia hanya mendengarkannya dan mengingatnya di dalam hatinya, menunggu untuk mencernanya secara perlahan di masa depan. Namun sekarang, dia telah memperoleh lebih banyak pemahaman. Selain seni lautan tanpa batas, berbagai teknik budidaya lainnya, bahkan penggunaan gerakan dalam pertempuran dan detail kecil dalam kehidupan sehari-harinya, semuanya telah mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia merasa itu berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia melihat masalah-masalah ini dari sudut pandang dan sudut pandang yang berbeda. Perasaan yang sangat istimewa dan segar. Raja Pohon Beringin berkata, orang lain bisa mengajarimu ilmu, tapi mereka tidak bisa mengajarimu kebijaksanaan. Meski buah ini dikenal sebagai buah kebijaksanaan sejati tetap harus kamu temukan sendiri. Aku yakin suatu hari nanti, ketika kamu berdiri di hadapanku lagi, kamu akan menjadi lebih cerdas dan kuat. Tentu saja, kamu adalah orang yang baik, tidak, kamu adalah pohon yang baik. Aku berterima kasih atas bantuanmu, tetapi akan ada suatu hari di masa depan ketika kamu juga membutuhkan bantuanku. Li Qingshan berkata dengan serius. Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini, dan berdasarkan penampilan Siking saja, dia bisa melihat nilai dari buah beringin ini. Itu mungkin jauh melebihi imbalan yang pantas diterimanya. Seperti kata pepatah, bantuan makanan harus dibayar kembali, dan keluhan harus dibalas. Bagi seorang penggarap yayasan pendirian yang mengatakan, kamu juga akan membutuhkan bantuanku, kepada Raja Daemon yang telah memerintah selama ribuan tahun, hal itu jelas sangat arogan di mata orang lain. Mereka pasti akan mengejeknya. Dengan status Raja Pohon Beringin, entah berapa banyak orang yang bersedia bekerja untuknya. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu, bocah?
Namun, Raja Pohon Beringin tidak akan mengabaikan kata-kata sombong tersebut. Sebaliknya, dia merasa bahwa perasaan dari dunia gaib semakin kuat dan kuat. Itu seperti bagaimana Raja Roh Jangkrik Emas yakin bahwa nyanyian Devanaga akan jatuh pada N kecil. Ini bukanlah ramalan, tapi hanya semacam intuisi raja yang telah mencapai wilayahnya. Tetapi ketika saatnya tiba, itu tidak akan semudah membunuh serangga dan menyiraminya. Itulah yang aku pikirkan. Mungkin akan ada peluang di masa depan, ayo kita keluar sumur bersama-sama dan melihat-lihat. Kedengarannya seperti sesuatu yang dikatakan seorang teman lama. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Pohon Beringin mungkin saling kenal. Temperamen dan sifat mereka mungkin berbeda bahkan di antara para Raja Daemon. Menurut buku yang dia baca, ada banyak Raja Daemon yang brutal dan brutal. Tak satu pun dari mereka yang mudah bergaul. Mungkin hanya sedikit yang bisa sedamai mereka. Raja Pohon Beringin besar mengikuti jalan alam, sedangkan Raja Roh Jangkrik Emas mempraktikkan Dharma Buddha sepanjang waktu. Bisa berteman dengan mereka sungguh suatu hal yang beruntung. Namun, saat ini tidak nyaman baginya untuk meminta konfirmasi. Hembusan angin harum menyerangnya dari belakang. Hua Chenglu mendengar suara Si King dan bergegas mendekat. Kakak Li, kamu baik-baik saja. Li Qingshan tersenyum padanya sebelum tiba-tiba menoleh ke belakang. Tatapannya menembus tirai hujan dan mendarat di ujung hutan hujan. Lebih dari selusin bintik hitam muncul. Si King sudah tidak sabar untuk membunuhnya, dan langsung memindahkan antek-anteknya ke sana. Bukankah Li Qingshan juga sama? Hua Chenglu masih ingin mengatakan sesuatu. Li Qingshan melompat dan melompati tirai hujan. Hujan spiritual yang masih turun ditarik dan dibimbing, berkumpul ke arahnya dan mengikutinya. Sepertinya dia telah membentangkan sepasang sayap air yang besar saat dia terbang ke langit. Pria yang terluka dan yang lainnya semuanya memperlihatkan cahaya ganas di mata mereka. Mereka mengeluarkan berbagai teknik dan bentrok satu sama lain. Jarak kurang dari 10 km pada dasarnya tidak berarti apa-apa dalam sekejap mata. Pada saat itu, hutan hujan lenyap. Hua Chenglu menahan napas, tetapi dia menemukan bahwa anak buah Li Qingshan dan Si King semuanya telah lenyap dari medan perang. Dia berteriak tanpa sadar, Kakak Li. Raja Pohon Beringin berkata, kamu tidak dapat banyak membantunya saat ini. Tinggallah di sini beberapa hari lagi. Hua Chenglu mengangguk dengan tegas. Seolah dia sudah mengambil keputusan, dia terbang menuju bunga matahari yang mekar dengan indahnya. Saat mereka bertukar pertanyaan dan jawaban, waktu berlalu dengan lambat. Zulai sangat kooperatif dan pada dasarnya menceritakan semua yang dia ketahui. Namun, dia tidak menyerah. Pemakan api tidak akan pernah menyerah pada siapapun, apakah itu dia atau Si King. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia memahami aturan kompetisi ini dengan sangat baik. Arena danau ini akan segera menghilang, dan semua orang akan dipindahkan ke tempat yang sama. Pada saat itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Dia tidak percaya bahwa wanita yang penuh kebohongan ini telah melemparkan serangga fatal padanya. Bahkan jika itu dia harus bertaruh, karena dia sudah ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia menghitung dalam diam. Masih ada 15 menit tersisa sebelum teleportasi. Chapter 658. Ekspresi Zulai berubah drastis. Seluruh tubuhnya berkobar api saat dia menyerang Rusin tanpa mempedulikan konsekuensinya. Senyuman Rusin tidak berubah saat dia terbang mundur. Jarak di antara mereka dengan cepat menyusut sebelum perlahan melebar lagi. Berbagai penyakit ganas muncul di tubuh Zulai pada saat bersamaan. Seluruh tubuhnya bengkak, dan kulitnya membusuk. Rusin dalam pandangannya berangsur-angsur kabur. Matanya menjadi kabur, hampir membutakannya. Dasar bajingan, ayo mati bersama. Zulai melolong seperti binatang buas di ambang kematian. Dadanya bersinar terang dan berdenyut kencang. Hatinya hampir meledak. Jantung seorang pemakan api seperti inti daemon dari sebuah dasmon. Itu adalah pusat di mana semua kekuatan mereka dikumpulkan. Begitu diledakkan, ia bisa meledak dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Pada jarak sedekat itu, akan sulit bagi Rusin untuk lolos dari kematian. Perjuangan binatang yang terperangkap. Serangan jantung. Rusin merentangkan jarinya sambil tersenyum dan menutupnya dengan lembut. Pada saat itu, Zulai sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, jantungnya menjadi tenang, tidak lagi berdetak. Api di tubuhnya juga padam. Tubuhnya terus menyerang Rusin, melakukan yang terbaik untuk mengangkat trisula di tangannya dan menusuknya ke arahnya. Rusin sedikit menoleh ke samping dan melewatinya. Dia memasukkan tangan seputih batu giok ke dadanya dan menggali hati berwarna merah cerah. Ia dengan cepat mengeras di tiup angin, berubah menjadi batu berwarna merah menyala, jantung api cair. Tubuh Zulai benar-benar dilahap penyakit itu. Dia meninggal dan membusuk. Hantu wabah muncul dari tubuhnya dan kembali ke tubuh Rusin. Rusin menghela nafas tak terdeteksi dan menatap ke langit. Biru-biru berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia mungkin telah dipengaruhi oleh Dragon Arena, itulah sebabnya dia kehilangan kendali atas niat membunuhnya. Namun, begitu binatang buas itu dilepaskan, bagaimana dia bisa menguncinya lagi? Begitu Li Qingshan meninggalkan pohon beringin besar itu, dia merasakan perubahan yang sangat jelas. Niat membunuh terkondensasi di udara, mewarnai langit menjadi merah darah. Setan harimau di lautan kesadarannya mengeluarkan geraman haus darah. Jika bukan karena penindasan penyuh roh, mungkin dia pun akan terpengaruh.
Meskipun arena naga yang hampir disempurnakan tidak sebagus lapangan Asura yang sebenarnya, namun itu sudah mendapatkan arti sebenarnya. Para penggarap dari berbagai sekte dan sekolah dibantai dalam hiruk-pikuk, tidak lagi menahan diri sama sekali. Hanya dalam beberapa hari, beberapa ribu petani tewas dalam pertempuran. Itu seperti menambahkan minyak ke dalam api, seolah-olah udaranya sendiri yang terbakar. Danau itu menghilang dan berubah menjadi gurun. Rencana berburu Seeking kembali berjalan sesuai rencana. 17 penggarap yayasan pendirian beristirahat dan membangun kekuatan mereka. Pedang terbang-terbang dari tangan mereka satu demi satu. Cahaya spiritual mereka menjalar ke dalam jaring yang tebal, menghalangi semua jalan maju dan mundur Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Meskipun tidak mencapai efek tembus pandang, itu membuat semua penguncian menjadi sia-sia. Koordinasi antara artefak misterius segera menjadi sedikit kacau, memperlihatkan celah yang tidak terdeteksi. Dia mengayunkan pedangnya dengan nyaman, dan jaringnya pecah. Tepat ketika dia hendak membunuh beberapa dari mereka, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bertambah berat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Dia tahu dia telah menjadi korban teknik lawan. Itu pasti semacam teknik elemen tanah. Pada saat yang sama, setidaknya 7 teknik mendarat padanya. Teknik tidak bisa dibandingkan dengan artefak misterius. Jangkauan serangan mereka sangat besar, jadi dia hanya bisa memblokir mereka dengan paksa. Setidaknya 4 di antaranya merupakan teknik yang bisa memperlambatnya, yang langsung membuatnya sulit bergerak. Artefak misterius memanfaatkan situasi ini dan terbang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh. Pria yang terluka itu berteriak, dan lengannya terpelintir dan menebal. Palu penghancur bumi dari 8 arah menjadi sangat besar, menghantam kepala Li Qingshan. Semua orang bersantai di dalam. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan kami saat kita bekerja sama? Mereka melihat bagaimana Li Qingshan kalah jumlah, jatuh ke dalam kesulitan segera setelah mereka bentrok. Dentang, sebuah menara gelap gulita muncul dari udara tipis. Ketika semua artefak Dharma mendarat di atasnya, semuanya terpental dengan suara dentang. Namun, mereka semua tertahan oleh pemboman palu penghancur bumi dari 8 arah. Purlikue pria yang terluka itu segera terbelah. Serangan balik yang sangat besar menyebabkan dia menderita luka dalam. Melihat pagoda hitam pekat yang tidak rusak, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan para penggarap inti emas tidak dapat menahan serangannya dengan kuat, namun ia tidak mampu menghancurkan menara aneh itu. Dia tidak tahu bahwa bahkan para penggarap inti emas pun tidak dapat membuka menara penindas iblis Li Qingshan, apalagi dia adalah tetua pertama di biara Candeva Naga. Semua orang terkejut, tapi mereka tidak takut. Mereka berseru, masuk ke dalam formasi. Segera, 8 pembudidaya mengeluarkan bendera formasi yang telah mereka persiapkan sejak lama dan menempatkannya di 8 arah di sekitar pagoda, membentuk formasi angin dari segala arah. Angin kencang menderu-deru di dalam formasi dan menebas pagoda penindas iblis seperti pedang. Mereka memiliki kekuatan untuk mengumpulkan dan menghancurkan tulang serta memotong emas dan batu giok. Namun, bagi menara penindas iblis, itu seperti angin sepoi-sepoi. Ia tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan tidak mampu meninggalkan bekas. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua pembudidaya melepaskan serangan terkuat mereka, membombardir menara penindas iblis. Gemuruh besar bergema di seluruh gurun. Menara penindas iblis bergoyang lembut di bawah serangan itu, hampir runtuh. 8 rantai penindas iblis terbang ke segala arah, mengunci menara penindas iblis di udara dan menghentikannya agar tidak bergoyang lagi. Sifat iblisku memancar tanpa henti. Dosaku tidak ada habisnya. Bagi Li Qingshan, ini adalah pertahanan terkuat kedua setelah cangkang mendalam penyuruh. Tidak heran dia begitu sombong. Ternyata dia punya cara yang membuatnya tak terkalahkan. Pria yang terluka itu diam-diam terkejut. Dia memerintahkan dengan keras, semuanya, bergiliran mengibarkan spanduk formasi. Jagalah ki spiritual kalian, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Semua orang mengangguk, wajah mereka berubah. Semakin kuat artefak atau teknik misteriusnya, semakin banyak ki spiritual yang dikonsumsinya. Membela secara membabi buta hanya akan mengakibatkan menipisnya ki spiritual. Ini jelas merupakan kesimpulan yang sangat logis. Namun, teknik rahasia biara Candeva Naga menggunakan sifat iblis dari orang yang tertekan di menara sebagai sumber kekuatannya. Li Qingshan tetap berada di menara. Alasan kenapa dia tidak segera membunuh jalan keluarnya adalah karena dia merasakan sifat iblisnya melonjak. Selama pertempuran, iblis harimau menjadi semakin gelisah. Awalnya, menekan iblis sapi dan iblis harimau dengan roh penyu sudah agak sulit. Di bawah pengaruh niat membunuh di arena naga, iblis harimau yang telah melakukan kekerasan menjadi semakin gelisah. Dia harus mengatasi masalah internal terlebih dahulu sebelum menangani masalah eksternal. Terlebih lagi, dibandingkan dengan masalahnya sendiri, pengepungan di luar bukanlah apa-apa. Dia menghibur iblis harimau dan mengalihkan kebenciannya. Satu helai disalurkan ke hati iblis berwarna merah tua, yang menjadi lebih kristal. Untaian lainnya langsung disalurkan ke pedang ki di dantiannya, membuat niat pedang itu lebih tajam dan lebih mematikan. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan mengeluarkan auman harimau. Dia tidak lagi menyembunyikan dan menekan sifat iblisnya. Sebaliknya, ia merilisnya dalam bentuk yang berbeda. Tubuhnya membengkak hingga berukuran 3 meter, dan dia ditutupi dengan baju besi yang ganas. Warnanya sangat merah hingga tampak seperti meneteskan darah.
Dia memegang pedang iblis pengkhianat di tangan kirinya, sementara dia memegang lingkaran hitam di tangan kanannya. Ini adalah artefak iblis yang Si King terpaksa berikan kepadanya di teras Soaring Cloud. Awalnya, itu dimaksudkan untuk menyakitinya, tapi itu sangat cocok untuknya. Itu disebut lingkaran pengekangan setan. Melihat bagaimana menara penindas iblis tampaknya tidak rusak sama sekali, para penggarap yayasan pendirian secara bertahap menjadi tegas. Dia pasti bertahan dengan pil yang dapat memulihkan ki spiritual dengan cepat. Selama kita menyerang lebih lama, kita pasti bisa memaksanya keluar. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, rantai penindasan iblis telah disimpan. Tepat ketika semua orang berseri-seri dengan gembira, mereka melihat menara penindas iblis terbang, bertabrakan dengan formasi dengan ledakan. Semua penggarap yang memegang spanduk formasi merasakan dada mereka menegang. Pertahankan formasi. Jangan biarkan dia kabur. Menara penindas iblis terbang tinggi ke udara. Jenderal iblis kejam yang muncul di dalam mengejutkan semua orang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mereka memperkuat formasi dengan lebih panik. Angin kencang mendarat di Li Qingshan, menimbulkan dentang. Armor beratnya menjadi penuh dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, hampir terkelupas satu lapisannya. Li Qingshan mengangkat tangannya dan mengacungkan pedangnya. Mata iblis di gagang pedang mengeluarkan cahaya iblis, yang kemudian menyusut. Cahaya pedang berwarna merah darah merobek pandangan semua orang, merobek seorang kultivator yang memegang spanduk formasi. Di bawah tatapan ngeri dari sang penggarap terbelah menjadi dua. Formasi angin dari segala arah telah rusak. Angin kencang segera mereda. Pada saat yang sama, menara penekan iblis menyerang ke depan di bawah kendalinya, memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya dan membubarkan pengepungan anak buah Si King. Masih banyak teknik yang mendarat di tubuhnya, tapi semuanya diblokir oleh armor dan dinetralkan oleh ki iblis. Li Qingshan tidak berhenti. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Ada kilatan cahaya merah darah, dan sebuah kepala terlempar dengan darah. Pedang Tridemisekinya diserap ke dalam pedang iblis pengkhianat, dipadatkan dan tidak dilepaskan. Niat pedang juga mengandung niat membunuh yang mengerikan dari Demon Harimau. Kemanapun pedang diarahkan, niat membunuh akan mengintimidasi musuh. Itu tidak bisa dihindari. Mata iblis bisa melihat melalui celah dan tidak bisa dihalangi. Tidak peduli musuh macam apa itu, ia akan hancur hanya dengan satu serangan. Dalam sekejap, dia menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya. Artefak pelindungnya telah hancur, dan armor iblisnya dipenuhi retakan. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan pedangnya 5 kali. Bunuh, 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 bunuh. Dari 17 petani, hanya tersisa 10. Dua titik cahaya merah di mata Li Qingshan menyapu keduanya. Ekspresi semua orang berubah, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Pertempuran berlangsung dari langit ke tanah. Tiba-tiba, tangan raksasa yang terbentuk dari pasir terulur dari gurun dan meraih Li Qingshan. Pria yang terluka itu meraung sambil mengayunkan palu penghancur bumi dari segala arah. Ki iblis Li Qingshan bergerak, menghamburkan tangan raksasa itu. Kemudian, dia meninju palu penghancur bumi dari segala arah. Ledakan, armor yang menutupi lengannya hancur berkeping-keping, tersebar ke segala arah. Mata pria yang terluka itu terbuka lebar, tangannya berlumuran darah. Palu penghancur bumi dari segala arah terbang dari tangannya, berputar ke langit. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menegang di lehernya. Sebuah cincin hitam telah muncul. Cincin iblis pengekang mengencang, menggali ke dalam dagingnya. Dengan kepulan, sebuah kepala besar dipenggal dengan paksa. Kata-kata terakhirnya adalah, jadi selama ini kamu menyembunyikan kekuatanmu. Dalam pertarungannya dengan Zulai, semua orang telah melihatnya dipaksa ke dalam situasi putus asa. Ia hanya berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan susah payah. Semua orang mengira itulah batas kekuatannya. Sekelompok orang lemah berani membunuhku. Li Qingshan tertawa. Cincin iblis pengekang terbang kembali ke tangannya. Dia mengarahkan pedangnya ke langit. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Si King melihat pemandangan ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya berubah drastis. Membunuh. 10 pembudidaya yang tersisa mengumpulkan keberanian mereka dan menyerang Li Qingshan. Namun, mereka tidak bisa menang meski dengan jumlah, apalagi dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Li Qingshan telah bertarung dengan sengit, tetapi bukan saja dia tidak merasa lelah, niat membunuhnya pun melonjak. Dia belum merasa kenyang. Dalam sekejap mata, 3 orang lainnya tewas. 6 orang lainnya ketakutan, melarikan diri ke segala arah. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan menara penindas iblis menekan 1 orang, rantai penindasan iblis melilit orang lain dengan suara gemerincing, dan lingkaran pengekang iblis melilit orang lain. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, mengayunkan pedangnya dan membunuh mereka satu persatu. Chapter 659. Li Qingshan membunuh beberapa orang sepuasnya. Dia juga telah membuat persiapan, memegang tasbih yang diberikan oleh biksu yang tidak marah itu kepadanya. Si King belum tentu bisa menerima ini. Jika dia benar-benar datang untuk membunuhnya terlepas dari konsekuensinya, maka dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan biara Candeva Naga sebagai perisai. Agaknya, Si King akan merasa ragu. Namun beberapa saat kemudian, tidak terjadi apa-apa. Li Qingshan terkejut. Si King ini sungguh cerdas. Dia bahkan bisa menerima hal seperti ini. Si King juga terkejut sebelum menjadi marah. Ternyata, lapisan hitam pekat telah mewarnai dasar arena naga sebelum dia menyadarinya, dan itu terus menyebar.
Ia sebenarnya ingin merebut kendalinya atas Dragon Arena tepat di depannya. Untuk sesaat, dia tidak lagi peduli pada Li Qingshan. Dia buru-buru mengedarkan kekuatannya untuk melawan kegelapan dan berteriak dengan marah, siapa yang berani. Namun, kegelapan sama sekali tidak menimbulkan rasa takut. Itu hanya menyusup ke Dragon Arena secara membabi buta. Setelah bersiap selama beberapa hari terakhir, dia akhirnya mengambil tindakan. Gu Yanying berpikir, yang dia lakukan hanyalah berdiri di satu sisi dan menonton. Jia Zhen dan Edan tidak dapat memberikan bantuan apapun dalam pertempuran seperti ini. Para kultivator inti emas tidak tahu apa yang telah terjadi, namun ketika mereka melihat betapa paniknya Si King, mereka semua menikmati kemalangannya. Li Qingshan tidak menyangka hal seperti ini terjadi di luar. Karena Si King tidak mengambil tindakan, dia melanjutkan pembantaiannya. Perasaan jiwanya telah mengunci 3 penggarap yayasan pendirian yang melarikan diri. Dia melompat dan mengejar mereka. Pemandangan di depan matanya bersinar, dan dia telah berpindah ke medan perang lain. Namun, dia tidak bisa lagi melihat tampilan asli dari medan perang ini. Cahaya spiritual berkedip-kedip dan teknik sihir saling bersilangan, menghancurkan lanskap aslinya menjadi berantakan. Hampir 1000 petani terlibat dalam pertempuran kacau dalam radius beberapa puluh kilometer, dan semuanya memiliki ekspresi merah. Pembunuhan dan niat bertarung terus meningkat, menyatu dengan Dragon Arena. Kemerahan di langit semakin dalam. Li Qingshan sedikit terkejut. Si King ini sungguh gila. Apa yang dia rencanakan? Dia hendak memburu anak buah Si King yang melarikan diri. Dia melihat sekeliling, tetapi dia melihat beberapa orang yang dikenalnya. Hua Sengzan dan Wei Yangsheng memimpin lebih dari selusin praktisi Qi, membentuk formasi dengan susah payah. Dia dikepung oleh sekelompok petani dan berada di ambang kehancuran. Hua Chengzan mengertakkan gigi dan terus-menerus mengerahkan Qi spiritualnya, tetapi dia masih bisa tetap sadar. Namun, wajah tampannya sedikit berubah, dan para prajurit Qi di sekitarnya sepertinya sudah gila. Langkah pertamanya adalah tindakan bunuh diri. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya akan mati di sini hari ini? Petik 2. Tidak peduli seberapa pintar Hua Sengzan, tidak mungkin dia bisa mengetahui rencana Si King. Bahkan jika dia bisa mengetahuinya, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Yang lemah selalu tidak berdaya menghadapi yang kuat. Ledakan. Seorang pria raksasa yang mengenakan baju besi berat jatuh dari langit. Beberapa praktisi Qi terlalu lambat bereaksi dan terlempar karena gelombang kejut. Tulang mereka retak dan jelas mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Otot-otot di tubuh pria besar itu menonjol. Demonik Qi padat, dan mata merahnya berubah. Aura yang ganas dan ganas bahkan lebih menakutkan. Hua Sengzan hanya perlu sekali melihat untuk mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi tandingannya meskipun dia telah beristirahat, apalagi sekarang dia kelelahan. Dalam sekejap mata, pria besar itu menghilang. Angin puyuh merah berputar di sekitar Hua Sengzan dan yang lainnya, lalu berhenti di depan Hua Sengzan. Hua Sengzan melihat sekeliling. 2 penggarap pendirian yayasan dan puluhan praktisi Qi semuanya dikirim terbang. Tempat fatal mereka semuanya memiliki luka pedang yang tajam. Li Qingshan bahkan tidak menggunakan kemampuan khusus pedang iblis pengkhianat untuk membunuh orang-orang ini. Dia hanya mengandalkan ketajaman pedang Qi untuk membunuh mereka dengan mudah. Setelah pertempuran sengit, pedang Qi yang dia kembangkan masih tersisa 30%, tetapi semakin mudah untuk dikendalikan. Raksasa, teriakan kaget terdengar. Dihadapkan pada kekuatan yang begitu ganas, bahkan praktisi Qi yang telah terinfeksi oleh aura pembunuh dan matanya memerah semuanya mundur ketakutan. Wei Yangsheng mengatupkan giginya dan menikam monster itu dengan pedangnya sepanjang 3 kaki, tapi dia tahu bahwa hidupnya kemungkinan besar akan berakhir di sini. Ini aku. Di mana yang lainnya? Li Qingshan dengan santai meraih pedangnya dan membuka pelindung wajahnya. Hua Sengzan tercengang. Meskipun wajahnya jauh lebih garang dan kasar, samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah penampilan Li Qingshan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Qingshan. Hua Sengzan memberikan sedikit penjelasan. Hanya Li Qingshan sekarang Li Qingshan tahu bahwa ternyata, Hua Sengzan dan yang lainnya telah berkumpul di medan perang sesuai dengan rencana awal. Pemimpin aliran Yin Yang, Ma Buyi, telah meramalkan bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, sehingga kelompok mereka tetap diam dan melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak berencana bersaing dengan orang lain. Namun, perkembangan masalah ini melebihi ekspektasi semua orang. Anak buah Si King gagal menyergap Li Qingshan, jadi mereka menjalankan misi lain terlebih dahulu, melancarkan pembantaian di berbagai medan perang. Saat mereka bekerja sama, tidak ada satu sekte atau akademi pun yang bisa menghentikan mereka. Mereka segera kehilangan banyak orang. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di arena naga berkurang dengan cepat, namun niat membunuh terus meningkat. Setiap kali mereka berteleportasi, mereka akan mengumpulkan semua orang di medan perang. Hampir seketika, pertempuran kacau akan terjadi. Sekarang, mereka semua tersebar, dan terjadi pertempuran kacau di mana-mana. Bahkan tidak memakan waktu 10 hari. Dalam 1 atau 2 hari berikutnya, sebagian besar petani akan mati. Satu-satunya hal yang beruntung adalah anak buah Si King tiba-tiba menghilang pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah dipindahkan. Namun, tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul secara tiba-tiba, dan hal ini meresahkan. Jangan khawatir, aku sudah membunuh mereka semua. Hanya 3 yang berhasil melarikan diri. Aku akan terus memburu mereka. Karena itu masalahnya, ikutlah denganku. Saya akan mengumpulkan semua orang terlebih dahulu, kata Li Qingshan.
Pada awalnya, dia tidak pernah menyangka masalah ini akan berkembang seperti ini. Dia mengira si King hanya mencari alasan untuk membunuhnya, tapi sepertinya sekarang, itu tidak sesederhana itu. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Rusin, Chu Danxing, dan yang lainnya. Untuk saat ini, dia tidak lagi peduli dengan ketiga anjing liar itu. Bukannya mereka bisa melarikan diri kemanapun di Dragon Arena. Jika dia menunggu 1 atau 2 hari, hanya akan ada 1 medan perang yang tersisa. Akan lebih mudah baginya untuk membunuh mereka. Apa, kamu membunuh mereka semua? Wei Yangsheng terkejut. Semua orang telah menyaksikan kekuatan kelompok tersebut. Itu pada dasarnya luar biasa. Kenyataannya, ketika Li Qingshan tidak bertemu dengan mereka pada awalnya, mereka semua mengira dia telah dibunuh. Mereka bahkan mengkhawatirkannya. Hua Sengzan melihat penampilan Li Qingshan dan diam-diam menebak, ini mungkin kekuatan tersembunyinya. Mengapa ini tampak seperti demonifikasi yang legendaris? Namun, dia juga tahu sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Qingshan, apakah kamu melihat Cheng Lu? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia sudah menembus yayasan pendirian sekarang. Ada yang aneh dengan arena naga ini. Apakah ada cara untuk membuat orang-orang ini tenang? Saat mereka berbicara, beberapa praktisi Qi lainnya yang hampir gila didakwa dengan ceroboh, tetapi mereka semua ditebas oleh Li Qingshan dalam satu pukulan. Meskipun dia tidak tahu apa yang si King coba lakukan, Li Qingshan bersikeras melakukan yang sebaliknya. Anda ingin mereka saling membunuh, tapi saya ingin mereka hidup berdampingan dengan damai. Hua Sengzan berseru, tapi Cheng Lu hanya berada di lapisan ke-8. Kamu akan mengerti begitu kamu melihatnya. Wei Yangsheng berkata, jika adik junior pencerahan pikiran melafalkan mantra kebaikan universal, atau jika adik junior Qinxin memainkan lagu menenangkan hati, itu mungkin efektif. Di mana mereka? Mereka semua tersebar. Tidak ada gunanya terus berbicara. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menimbulkan angin puyuh di depannya. Dadanya membusung tinggi, dan dia mengeluarkan suara gemetar di bawah. Itu seperti guntur yang turun dari langit. Gelombang suara melonjak dan bergema di sekitarnya. Para penggarap yayasan pendirian baik-baik saja, tetapi praktisi Qi merasakan gendang telinga mereka bergetar hebat. Kepala mereka sedikit sakit, dan pikiran mereka yang diselimuti oleh niat membunuh menjadi sedikit jernih. Meskipun Li Qingshan tidak tahu apa itu auman singa Buddha, dia mengolah patung penindas iblis. Suaranya mengandung kekuatan penindasan iblis, menundukkan sifat iblis di hati setiap orang. Namun, suara gemuruh ini saja jelas masih jauh dari cukup. Di kejauhan, para penggarap masih bertarung tanpa henti. Li Qingshan terbang dan melemparkan Demon Raining Hook. Itu berubah dari 1 menjadi 10, lalu dari 10 menjadi 100, menjebak praktisi Qi yang bertarung paling sengit. Rantai penindas iblis melesat keluar, mengikat beberapa penggarap yayasan pendirian yang berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Namun, dia hanya menundukkan mereka, tidak membunuh mereka, dan membawa mereka ke langit. Berhenti berkelahi. Aku akan membunuh siapa saja yang berani melawan. Sialan, kamu masih bertarung. Hati-hati. Petik 2. Li Qingshan tentu saja tidak akan menyiapkan senjata tersembunyi apapun. Karena itu, dia mengarahkan jarinya, dan rantai penindas iblis tiba-tiba melemparkan praktisi Qi yang telah diikatnya. Di tengah jeritan, hal itu menimpa praktisi Qi lainnya dan mengubahnya menjadi tumpukan pasta daging. Untuk sesaat, jeritan nyaring manusia sebelum kematiannya dan suara siulan, senjata tersembunyi, menembus udara, bergema di langit. Dengan menggunakan metode ini, Li Qingshan membunuh lebih dari selusin orang secara berturut-turut dan akhirnya menstabilkan situasi. Di bawah pengaruh Dragon Arena, pada dasarnya niat membunuh semua orang melonjak, tetapi di bawah ancaman kematian, pikiran mereka perlahan menjadi dingin. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke langit. Aku Li Qingshan. Si King telah menyiapkan jebakan bagi kita untuk saling membunuh. Jangan tertipu, dasar idiot. Jangan membuang nyawamu yang lemah di sini dengan sia-sia. Dragon Arena dapat mempengaruhi pikiran orang. Semuanya, segera duduk dan bermeditasi dan tenangkan diri Anda. Saya akan menghitung mundur dari 3. Jika masih ada yang berdiri, aku akan membunuh mereka. Petik 2. Li Qingshan menghitung mundur dari 3. Tidak ada satupun kultivator yang masih berdiri, jadi dia mengangguk puas. Dia juga menempatkan para penggarap di bawah kendalinya di tanah. Meskipun ekspresi para penggarap yayasan pendirian sangat jelek, mereka masih menggenggam tangan mereka ke arah Li Qingshan dengan enggan. Praktisi Qi yang belum dilempar keluar sebagai senjata besar yang tersembunyi, tergoda untuk berbaring saja di tanah. Namun, Hua Sengzan memperhatikan bahwa sebagian besar orang yang diusir Li Qingshan berseragam bawahan si King. Namun, sangat jelas bahwa Li Qingshan tidak merasa bersalah atas pembunuhan beberapa orang yang tidak bersalah. Jika mereka membuatnya marah, apalagi beberapa, dia bahkan akan membunuh semua petani di bawah. Aku masih harus pergi ke medan perang lain. Kalian tetap di sini dan awasi mereka. Kalian tidak boleh saling membunuh. Jika aku kembali dan melihat kalian masih bertarung, aku akan menangkap kalian semua dan menguras darah kalian, satu per satu dulu. Kompetisi ini hanya akan berakhir dalam beberapa hari, jadi tidak ada yang bisa lolos. Li Qingshan mengumpulkan semua penggarap yayasan yang hadir dan mengancam mereka tanpa menahan diri. Ketabahan mental dan kultivasi mereka jauh melampaui praktisi Qi. Begitu mereka tenang, pengaruhnya akan berkurang, memungkinkan mereka untuk menekan praktisi Qi.
Entah mereka berasal dari sekte atau akademi, semua penggarap yayasan pendirian berkata, kami tidak akan berani. Di bawah tatapan tajam Li Qingshan, tidak ada dari mereka yang meragukan bahwa selama mereka menunjukkan sedikit niat untuk melawan, dia pasti akan mengayunkan pedangnya ke bawah. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari yang lain. Chapter 660. Li Qingshan pindah ke medan perang lainnya. Pertama, dia berteriak untuk menarik perhatian, lalu dia membunuh orang untuk membangun kekuatannya. Pada akhirnya beliau memberikan sambutan dan mengumpulkan seluruh penggarap yayasan pendirian untuk menjaga ketertiban. Dengan pengalaman, dia melakukan ini dengan lebih lancar. Ini jelas didasarkan pada kekuatan absolut. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian puncak. Dikombinasikan dengan demonifikasi hati iblisnya dan senjata ampuh seperti pedang iblis pengkhianat, dia bahkan bisa melawan para pembudidaya inti emas awal. Tak satu pun dari penggarap yayasan pendirian memiliki peluang melawannya. Selain kekuatan penindasan iblis dari patung penindas iblis juga sangat penting. Tidak peduli seberapa gila dan haus darahnya seorang kultivator, mereka pada dasarnya akan memulihkan rasionalitas mereka dengan sangat cepat selama mereka terikat oleh rantai penindasan iblis. Kemanapun Li Qingshan pergi, pertempuran akan segera berakhir. Setelah itu, dia mengumpulkan semua orang. Para kultivator dari 100 aliran pemikiran di prefektur Clear River berkumpul di sekelilingnya. Kebanyakan orang yang tewas dalam pertempuran adalah praktisi Qi. Sebagian besar penggarap yayasan pendirian berhasil mempertahankan hidup mereka. Rusin dan Chu Danxing jelas baik-baik saja, yang membuatnya berhenti khawatir. Setelah itu, dia mengajak para biksu Buddha untuk berkumpul dan melantunkan kitab suci Buddha bersama-sama, sementara murid-murid sekolah musik memainkan sitar bersama. Setelah itu, dia meminta para penggarap dari berbagai sekolah dan sekte untuk menggunakan berbagai teknik yang dapat menenangkan pikiran mereka dan menangkis pengaruh Dragon Arena. Akhirnya, dia berhasil mengendalikan situasi. Pembunuhan yang melonjak dan niat bertarung yang melonjak perlahan-lahan mereda. Si King saat ini sedang bentrok dengan bayangan misterius. Dia melihat semua yang telah terjadi dan tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Dia tergoda untuk memotong-motong Li Qingshan, tetapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya sama sekali saat ini. Li Qingshan sangat kuat, dan dia memiliki kekuatan kematian yang besar yang menggerogoti kekuatan hidupnya. Belum banyak orang yang bisa melawannya di Provinsi Hijau, jadi dia sudah menebak asal-usulnya. Bahkan putra mahkota Dasmon dari Provinsi Hijau peduli dengan medan perangku yang tidak berguna. Si King, apa menurutmu aku tidak tahu cara menyempurnakan lapangan Asura? Mo Yu juga tidak menyembunyikan identitasnya. Dia telah menyelidiki siapa yang telah membunuh bawahannya dan mencuri kaligrafi 3 absolut di Komando Ruyi sepanjang waktu. Ini bukanlah hal yang sulit baginya. Meski tidak ada petunjuk yang tertinggal, dia tetap bisa melacak pelakunya melalui aura kematian. Namun, hasilnya tidak terduga, jadi dia terpaksa menyelidikinya secara perlahan. Kemudian, ketika dia melihat Si King bertarung dengan sekelompok kultivator inti emas, dia samar-samar menebak rencananya. Wajah Si King berubah. Saya seorang pangeran dari dinasti Xia besar. Apakah Anda tidak takut istana kekaisaran akan menghukum Anda karena mencuri barang-barang saya? Mo Yu berkata, kamu menggunakan begitu banyak kultivator sebagai korban. Apakah kamu tidak takut pengadilan kekaisaran menghukummu? Petik 2. Keduanya berstatus bangsawan, dan mereka sangat paham dengan apa yang disebut peraturan perundang-undangan. Yang kuatlah yang ingin membatasi yang lemah. Hanya mereka yang tidak memiliki latar belakang atau dukungan yang akan merasa was-was. Jika Si King bisa memurnikan lapangan Asura tanpa rasa takut, maka Mo Yu bisa menjarahnya tanpa rasa takut. Akankah dinasti Xia besar memulai perang dengan Raja Naga Laut hanya karena masalah sekecil ini? Ketika kedua aspek ini saling mengimbangi, mereka masih harus mengandalkan metode mereka sendiri. Mo Yu sepenuhnya menyadari nilai dari lapangan Asura. Di masa lalu, dia mungkin tidak mencoba merebutnya. Tapi sekarang, dia sangat ingin membunuh monster. Berikan Asura Field ini padaku. Aku akan mengembalikannya padamu setelah aku membunuh Northmoon. Bagaimana Si King bisa mempercayainya? Dia mencibir, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Jika kamu melepaskannya sekarang, aku jamin aku pasti akan membunuh Bulan Utara. Petik 2. Mo Yu tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun Si King adalah penguasa arena naga, dia juga telah melakukan persiapan selama beberapa hari. Dia telah menyusup ke inti arena naga setelah mengalami begitu banyak kesulitan, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Bukannya dia takut pada Jia Zhen, Edan, dan orang lain di sekitarnya. Begitu dia berhasil, dia akan segera mengeluarkan kemampuan bawaannya. Siapa yang bisa menghentikannya? Dengan Dragon Arena sebagai medianya, kedua kekuatan terus-menerus saling tarik-menarik. Kekuatan Si King sangat brutal, tetapi kekuatan kematian Mo Yu seperti parasit, melekat erat di arena naga. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat untuk sesaat. Meskipun pertempuran di arena naga telah berhenti, niat membunuh dan niat bertarung mereka semakin kuat, terus-menerus mengalir ke arena naga dan mengubahnya menjadi lapangan Asura. Salju melayang di udara. Beberapa saat kemudian, tanah tertutup lapisan salju, menutupi seluruh darah dan mayat. Beberapa ribu petani duduk di tanah bersalju tanpa bergerak sama sekali, membiarkan kepingan salju berjatuhan di atasnya. Secara logika, setiap praktisi Qi tahan terhadap panas dan dingin, namun kepingan salju mengandung kekuatan es.
Beberapa praktisi Qi yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit menggigil, tetapi pikiran mereka menjadi semakin tenang. Saat mereka mendengarkan nyanyian dan mengingat apa yang telah mereka alami beberapa hari terakhir, mereka menggigil meskipun tidak dingin. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Banyak dari mereka adalah senior, junior, murid, atau bahkan kekasih. Jika bukan karena kemunculan Li Qingshan, mungkin sebagian besar orang di sini akan mengalami nasib yang sama. Mereka merasakan rasa terima kasih dan kekaguman terhadapnya, sekaligus rasa takut yang mendalam. Namun, mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap Si King, entah itu para penggarap sekte atau 100 akademi. Sebagai seorang pangeran, tidak bisakah kamu memperlakukan kami sebagai manusia, membuat kami saling membunuh seperti serangga hanya untuk memuaskan kepentingan musuhmu? Kebencian mereka membara seperti api. Niat membunuh mereka yang telah ditenangkan setelah begitu banyak kesulitan muncul kembali. Dari waktu ke waktu, praktisi Qi melompat dari tanah bersalju dengan mata merah dan mengayunkan senjatanya. Hanya pembantaian yang bisa meredakan amarah mereka. Tapi segera, rantai hitam pekat lainnya ditembakkan, menjerat orang-orang ini dan menarik mereka ke dalam menara penindas iblis yang gelap gulita. Semua orang tidak bisa tidak melihat sosok seperti menara yang berdiri di depan menara penindas iblis, hati mereka bergetar. Semua orang telah menyaksikan bagaimana Li Qingshan membunuh orang. Dia tidak menahan diri sama sekali, memotongnya seperti sedang memotong sayuran. Komandan Li, muridku, akan baik-baik saja, kan? Seorang kultivator tua menyaksikan muridnya memasuki menara penindas iblis dan bertanya dengan cemas. Li Qingshan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Menara penekan iblis dapat mengisolasi pengaruh arena naga, dan juga dapat menekan sifat iblis. Dengan ketabahan mental para praktisi Qi ini, mereka pada dasarnya segera ditekan. Dengan situasi terkendali, Li Qingshan juga tidak ingin membunuh secara sembarangan. Itu bagus kalau begitu. Kultivator berhenti khawatir dan membungkuk dalam-dalam sebelum mundur kembali ke dalam kelompok. Qingshan, ini semua berkatmu kali ini, atau kita semua akan berada dalam bahaya. Saya tidak berpikir kali ini akan begitu berbahaya. Pada akhirnya, Liu Changqing takut untuk menegur Si King. Yang lain juga tidak berbeda, tetapi mereka berusaha menyembunyikan kemarahan dan ketidakpuasan di wajah mereka. Si King bajingan itu ingin kita mati. Aku akan segera pergi ke medan perang terakhir dan memotong cakar dan giginya yang terakhir. Li Qingshan mengunjungi 4 medan perang, tetapi dia gagal menemukan 3 orang yang melarikan diri. Hanya medan perang yang dipenuhi hutan batu yang tersisa. Karena itu adalah formasi bawaan, dia memilih untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu sebelum melepaskan tangannya untuk memburu mereka. Liu Changqing menghela nafas. Saya ingin tahu manfaat apa yang akan dia dapatkan dari melakukan ini. Si King ingin menyempurnakan arena naga menjadi lapangan Asura. Han Ti berkata dengan dingin. Sebagai keturunan sekolah militer dari klan bangsawan, dia samar-samar mendengar bahwa arena naga dapat disempurnakan menjadi lapangan Asura. Dia tidak terlalu yakin tentang metode pastinya, tapi setelah apa yang dia lalui, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Setelah Han Ti menjelaskan, semua orang menyadari, dan kebencian mereka terhadap Si King semakin dalam. Beberapa ribu nyawa adalah fondasi komunitas budidaya di seluruh Komando Rui. Mereka sebenarnya digunakan sebagai pengorbanan olehnya. Li Qingshan bahkan lebih bertekad untuk tidak membiarkan dia berhasil. Jelas sekali bahwa setelah Si King menyempurnakan lapangan Asura, kekuatan lapangan Asura telah meningkat pesat. Dia adalah orang pertama yang ditangani. Qingshan, apakah kamu baik-baik saja setelah transformasi ini? Suara Hua Sengzan tiba-tiba terdengar di telinganya. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Hua Sengzan tahu tentang rahasia Li Qingshan. Melihat penampilan iblisnya, dia mengira itu adalah tipuan iblis. Dia takut Li Qingshan akan mengungkapkan rahasia surgawi. Li Qingshan berkata, jangan khawatir. Ini adalah teknik budidaya Buddha Ortodoks. Petik 2. Jika Li Qingshan mengatakan bahwa ini adalah seni iblis, Hua Sengzan akan mempercayainya. Tapi dengan aura iblis yang begitu pekat, bagaimana bisa dikaitkan dengan agama Buddha? Dia memaksakan senyum dan bertanya, aku tidak melihat Cheng Lu dimanapun. Apakah dia juga termasuk dalam formasi? Lalu apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Bukankah aku di sini? Li Qingshan menunjuk ke kejauhan sambil tersenyum. Sesosok terbang dari cakrawala, berkelap-kelip dengan cahaya kemasan. Ternyata, itu adalah seorang wanita cantik. Sikapnya luar biasa, yang langsung menarik perhatian semua orang. Kakak Li, Hua Cheng Lu tiba di hadapan Li Qingshan dan mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia belum pernah melihat Li Qingshan seperti ini sebelumnya. Setelah Li Qingshan pergi, dia selesai mengumpulkan nektar matahari. Nektar itu sangat berharga baginya saat dia mempraktikkan metode mekar musim semi, jadi dia juga ditutupi dengan serbuk sari emas. Cheng Lu. Namun, keterkejutan Hua Cheng Lu tidak sebesar Hua Sengzan atau orang-orang yang mengenalnya. Ketika dia memasuki arena naga, dia jelas-jelas hanyalah seorang praktisi Qi. Dia masih jauh dari lapisan ke-10, jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang penggarap yayasan pendirian dalam sekejap mata. Dan melihat auranya, dia sudah hampir menembus pertengahan yayasan pendirian. Meskipun ada banyak pertemuan kebetulan di dunia kultivasi, pertemuan kebetulan yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat seperti itu hanya dalam beberapa hari belum pernah terjadi sebelumnya. Li Qingshan terkikik. Apa? Kamu tidak mengenaliku lagi?
Itu luar biasa. Hua Chenglu sangat gembira. Setelah hilangnya Li Qingshan, dia selalu khawatir. Sekarang setelah dia melihat bahwa dia aman dan sehat, dia menghela nafas lega. Setelah pemberian kebijaksanaan, dia memahami perasaan di hatinya, tetapi dia juga lebih memahami bahwa perasaan itu mungkin tidak akan berakhir bersama. Namun, kini setelah mereka bertemu lagi, emosinya melonjak dan dia benar-benar kesulitan mengendalikan diri. Meskipun penampilan iblisnya tampak sangat mengerikan dan kejam di mata orang lain, di matanya, bahkan seseorang setampan Hua Sengshan pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Entah dia tampan atau jelek, tidak ada yang bisa menggantikan keberadaannya. Betapa cerdiknya Hua Sengshan, dia langsung menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Hua Chenglu. Dia diam-diam terkejut dan bertanya, Chenglu, bagaimana kamu berhasil mencapai yayasan pendirian? Ini juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Di bawah tatapan semua orang, Hua Chenglu tetap tenang. Perubahan sikapnya saja sudah cukup mengejutkan. Namun, mereka mendengarnya berkata, ceritanya panjang. Itu semua berkat Kakak Li. Dengan itu, tatapan semua orang tertuju pada Li Qingshan. Mereka merasa dia menjadi semakin tak terduga. Li Qingshan berkata, ini adalah pertemuanmu yang tidak disengaja. Aku kebetulan berada di sana. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek Rusin. Selamat, rekan Li. Kamu telah memikat hati seorang wanita cantik lagi. Li Qingshan meliriknya sambil tersenyum. Aku pernah mencambuk seekor kuda terkenal dalam keadaan mabuk, takut kalau aku akan menyakiti seorang wanita cantik. Apakah kamu mungkin cemburu, sesama Rusin? Rusin berkata, setelah ini selesai, saya punya permintaan. Sangat jarang bagi Li Qingshan untuk melihatnya begitu tegas, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah berubah, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Alhasil, dia berkata, apakah perlu ada permintaan di antara kita berdua? Sekalipun kamu menginginkan bintang dan bulan di langit, aku bisa memberikannya kepadamu suatu hari nanti. Petik 2. Memetik bintang dan bulan, adalah ambisinya. Rusin terdiam beberapa saat. Jangan mencoba membujukku dengan kata-kata kasar. Aku tidak akan pernah jatuh cinta pada anak sepertimu. Haha, kamu bahkan sudah melihatnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.